tentang monumen bersejarah Belanda. Yuk ikutin kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Armia Larasati, absen 15 dari kelas 10 pemasaran 1. Saya Nabila Aisyah Putri dari absen 22 dari kelas 10 pemasaran 1. Saya Aurel Murtika Sari, absen 5 dari kelas 10 pemasaran 1. Saya Zaranul Askia, absen 33 dari 10 pemasaran 1. Sekian perkenalan dari kami. Yuk ikutin video kami. Monumen Pers Nasional awalnya merupakan Societat Sasana Soeka, bangunan kolonial yang dibangun pada tahun 1918. Tempat ini dulu digunakan untuk pertemuan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Namun peran pentingnya dimulai saat Kongres Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI diselenggarakan di tempat ini pada tanggal 9 Februari 1946. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Pada tahun 1978, bangunan ini diresmikan sebagai Monumen Pers Nasional oleh Presiden Soeharto, dan sejak saat itu menjadi pusat dokumentasi dan edukasi tentang sejarah pers di Indonesia. Semua adalah pegawai kementerian, bukan pegawai pemerintah kota. Itu yang selama ini masih banyak yang rancu di situ. Jadi Monumen Pers Nasional salah satu UPT Kementerian Komunikasi dan Digital yang bertugas melestarikan benda-benda pers bersejarah dan ikut meningkatkan literasi kepada khalayak umum, masyarakat atau publik atau para generasi saat ini dan juga para pelajar, dan kita bisa meningkatkan edukasi pada masyarakat untuk mempelajari dan supaya mengetahui tentang sejarah pers di Indonesia. Kenapa dinamakan ada nama nasional? Karena Monumen Pers Nasional adalah salah satu di Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, di dalam ini isinya apa aja? Isinya semua koleksi-koleksi tentang sejarah pers. Ya, ada koran dari sebelum merdeka sampai saat ini, ada koran, majalah, tabloid, dan juga ada mesin ketik kuno, ada kamera kuno, gitu ada. Jadi semua yang berhubungan dengan pers itu ada di sini koleksinya. Yang pengen diketahui apalagi Itu Pak, apakah monumen ini juga terbuka untuk umum? Nah ya baik, nah, begini adik-adik, karena Monumen Pers Nasional ini adalah miliknya pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi Monumen Pers Nasional dibuka untuk umum hari Senin sampai hari Sabtu, buka jam 9 sampai jam 3, gratis, tidak dipungut biaya. Jadi silakan adik-adik atau teman-teman nanti ikut mempromosikan Monumen Pers Nasional ke masyarakat, ke teman-temannya semua, infokan bahwa di Monumen Pers Nasional banyak koleksi benda-benda pers bersejarah dan berkunjung ke sana gratis. Di sini ada fasilitas wifi, ada bahkan minum air putih aqua yang steril juga ada. Kami ada layanan perpustakaan umum dan perpustakaan anak, ada museum, ada papan baca, ada e-paper. E-paper itu adalah koran yang masih berwujud manual, koran biasa, sudah didigitalkan. Jadi adik-adik bisa lebih mudah mencari berita atau artikel atau mungkin tentang berita-berita yang dibutuhkan, bahwa contohnya misalkan koran Kompas, saya pengen nyari koran Kompas tahun 82, tinggal klik di situ nanti keluar. Oh iya. Itu sih. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sejarah singkat dari bangunan ini yaitu dibangun tahun 1918 atas perintah Mangkunegaran VII. Awalnya bernama Societe Sasana Soeka, tempat pertemuan dan kegiatan sosial elit. Arsitek dan konsep dirancang oleh Mas Aboekasan Atmodirono, arsitek pribumi, menggabungkan gaya arsitektur Belanda dan Hindu-Buddha. Tujuannya untuk menciptakan harmoni antara budaya barat dan timur. Pilar-pilar besar menjulang di bagian depan bangunan atau sebagai ciri khas kolonial. Jendela dan pintu besar berukuran lebar. Untuk pencahayaannya alami dan sirkulasi udara. Dinding tebal dan langit-langit tinggi, khas bangunan kolonial untuk iklim tropis. Material dan bentuk bangunan menyerupai gedung-gedung pemerintahan kolonial. Bangunan menampilkan ornamen menyerupai stupa. Bentuk bangunan bertingkat menyerupai struktur candi di Jawa Tengah. Motif ukiran di beberapa bagian bangunan memiliki nuansa tradisional Jawa. Lantai dan ornamen dalam ruang utama mempertahankan gaya awal. Ruang baca dan perpustakaan menyatu dengan desain klasik modern. Pameran surat kabar dan mesin cetak tua masih ditata dalam setting asli. Fungsi bangunan saat ini: Museum Sejarah Pres Indonesia, pusat dokumentasi dan digitalisasi media cetak, lokasi edukasi, tur virtual, dan kegiatan jurnalistik.